Sebuah warung Madura yang ramai, kekayaan melimpah, dan keluarga yang bahagia. Tapi di balik kesuksesan Haji Sobirin, ada perjanjian gelap yang menuntut tumbal. Setiap kekayaan yang datang, nyawa melayang. Hingga akhirnya, karma itu datang dan menghancurkan segalanya. Di bawah terik matahari Jakarta Utara yang menyengat, Haji Sobirin mendorong gerobak nasi uduknya dengan langkah gontai. Keringat membasahi kemeja lusuhnya, menetes di atas jalanan aspal yang retak. Aroma rempah dan gurihnya nasi uduk yang ia jual terasa ironis, sebab tak mampu menutupi pahitnya kenyataan yang ia hadapi setiap hari. Gerobak reot itu adalah satu-satunya sumber penghidupan baginya, satu-satunya tumpuan harapan untuk istri dan kedua anaknya. Kehidupan Haji Sobirin adalah potret nyata dari perjuangan tanpa henti melawan kemiskinan. Setiap pagi, jauh sebelum azan subuh berkumandang, ia sudah bangun. Tangan keriputnya cekatan meracik bumbu, mengaduk nasi hingga matang sempurna, menggoreng bihun, dan menata telur balado dengan rapi. Sebuah rutinitas yang ia jalani selama bertahun-tahun, sebuah pengabdian yang tak pernah terasa cukup. Penghasilan hariannya hanya cukup untuk makan, itu pun sering kali pas-pasan. Uang untuk biaya sekolah Rizky yang berusia 10 tahun dan Aisyah yang berusia 7 tahun selalu menjadi masalah pelik. Mereka berdua adalah alasan mengapa ia terus berjuang, namun juga sumber dari rasa sakit yang menusuk hatinya. Malam itu, setelah seharian berkeliling tanpa hasil yang memuaskan, ia pulang ke rumah petaknya. Dindingnya kusam, catnya mengelupas, dan atapnya sering bocor saat hujan. Di sanalah Fatimah, istrinya, menunggunya dengan wajah cemas. Wanita itu adalah pilar kekuatan baginya, sosok yang tak pernah berhenti menguatkan. "Sabar, Pak. Rezeki itu sudah diatur Allah," bisiknya suatu malam, sambil mengusap punggung suaminya yang tertunduk lesu. Namun, Haji Sobirin merasakan kesabaran itu perlahan terkikis habis. Ia merasa lelah. Ia merasa gagal. Pikirannya terus-menerus dipenuhi pertanyaan yang menghantuinya. Bagaimana jika suatu hari ia sakit dan tidak bisa lagi mendorong gerobak? Siapa yang akan memberi makan keluarganya? Ia tidak memiliki tabungan, tidak ada aset, tidak ada jaminan apapun. Hanya ada ketidakpastian. Ia mulai melihat sekelilingnya, membandingkan nasibnya dengan tetangga-tetangganya. Beberapa dari mereka, yang dulunya hidup setara dengannya, kini telah berhasil membuka toko, punya kontrakan, bahkan ada yang sudah bisa membeli motor baru. Rasa iri, sebuah perasaan yang selama ini ia tepis, kini mulai menggerogoti hatinya. Ia bertanya-tanya, apa yang mereka lakukan hingga bisa secepat itu mengubah nasib? Di dalam hatinya, Haji Sobirin tahu ia harus melakukan sesuatu, apapun itu, untuk keluar dari belenggu kemiskinan ini. Ia tidak ingin lagi melihat wajah lelah Fatimah, tidak ingin mendengar perut Rizky yang keroncongan di malam hari, atau melihat Aisyah yang hanya bisa menatap iri saat teman-temannya memakai sepatu baru. Ia menginginkan kehidupan yang layak, sebuah jaminan masa depan bagi anak-anaknya. Pikiran-pikiran gelap mulai merasukinya, menawarkan jalan pintas yang selama ini ia hindari. Ia merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tak berujung, dan ia siap melakukan apa saja untuk memutus rantai itu, bahkan jika harus menginjak-injak keyakinannya sendiri. Bayangan warung yang ramai, rumah yang lebih besar, dan senyum bahagia anak-anaknya mulai membanjiri benaknya. Sebuah godaan yang begitu kuat, yang seolah-olah menawarkan janji-janji manis yang tak tertahankan. Haji Sobirin, yang selama ini dikenal sebagai sosok saleh dan jujur, kini mulai meragukan jalan yang telah ia tempuh. Ia merasa putus asa, seolah-olah Tuhan telah meninggalkannya sendirian dalam penderitaan ini. Keadaan telah mendorongnya ke tepi jurang, dan ia tahu, satu dorongan kecil saja akan cukup untuk membuatnya jatuh ke dalam pilihan yang akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana, namun ia tahu satu hal. Ia tidak bisa lagi bertahan dalam kemiskinan ini. Di bawah guyuran hujan lebat yang membasahi jalanan Jakarta Utara, Haji Sobirin melangkah gontai, mendorong gerobak nasi uduknya yang nyaris kosong.
Tubuhnya menggigil kedinginan, tetapi hatinya terasa lebih dingin lagi. Penjualan hari itu sangat buruk. Bahkan untuk membeli beras besok pun ia harus berutang. Setiap tetes hujan yang jatuh ke tanah seolah menimpakan beban baru di pundaknya, mengubur sisa-sisa harapan yang ia miliki. Jalanan yang gelap dan sepi di gang sempit itu terasa lebih menakutkan dari biasanya. Saat melewati sudut jalan yang remang-remang, matanya menangkap sosok seorang pria yang duduk di bangku panjang. Pria itu mengenakan jubah hitam lusuh dan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya, menciptakan bayangan misterius. Aura aneh terpancar darinya, perpaduan antara ketenangan yang tak wajar dan sesuatu yang terasa mengancam. Haji Sobirin, yang lelah dan putus asa, berniat untuk cepat berlalu. Namun, pria itu mengangkat tangannya, sebuah isyarat yang tak terbantahkan agar ia mendekat. Haji Sobirin, bukan? Suara pria itu serak, namun terdengar jelas di tengah deru hujan. Jantung Haji Sobirin berdebar kencang. Ia terkejut. Siapa pria ini? Bagaimana ia tahu namanya? Ia menatap pria itu dengan ragu, memaksakan diri untuk bertanya. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pria itu tersenyum tipis. Senyum yang tak mencapai matanya. Saya tahu kesulitanmu, Haji. Saya tahu betapa lelahnya dirimu berjuang sendirian. Saya punya solusi untuk semua masalahmu. Sekelebat harapan melintas di benak Haji Sobirin yang putus asa. Solusi apa, Pak? Tanyanya. Suaranya bergetar. Pria misterius itu mendekat. Matanya menyorot tajam menembus kegelapan. Kekayaan. Kemudahan, hidup bergelimang harta, semua bisa kau dapatkan, Haji, hanya dengan sedikit pengorbanan. Kata, pengorbanan, itu mengiang di telinga Haji Sobirin. Ia tahu betul apa maksudnya. Sebuah kata yang tabu, sebuah jalan yang dilarang. Pesugihan, hatinya bergejolak, menolak dengan keras. Sebagai seorang muslim yang taat, ia tahu ini adalah perbuatan syirik, dosa besar. Namun, bayangan wajah Fatimah dan anak-anaknya yang kelaparan kembali terlintas di benaknya. Ia membayangkan kekecewaan di mata Rizki saat tak bisa membeli buku sekolah, dan rintihan Aisyah saat sakit tanpa bisa dibawa ke dokter. Pria misterius itu seolah membaca pikirannya. Pikirkan anak-anakmu, Haji. Pikirkan istrimu. Apakah kau tega melihat mereka terus menderita? Ini adalah jalan tercepat. Jalan yang pasti. Bisikan itu seperti racun yang merasuki akal sehat Haji Sobirin, memadamkan sisa-sisa keyakinannya. Godaan itu terlalu kuat. Setelah perdebatan batin yang menyakitkan, di bawah guyuran hujan yang seolah membersihkan sisa-sisa idealismenya, Haji Sobirin akhirnya mengangguk. Apa syaratnya, Pak? Tanyanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Pria misterius itu tersenyum lebar. Kali ini senyumnya terlihat mengerikan. Sebuah perjanjian gelap telah dimulai, dan Haji Sobirin baru saja menginjakan kaki di jalan yang tak bisa ia tarik kembali. Pria misterius itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Ki Jaga, membawa Haji Sobirin ke sebuah tempat tersembunyi. Sebuah gubuk reot di tengah hutan karet yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Udara di sana terasa dingin dan berat, seolah dipenuhi energi tak kasat mata. Haji Sobirin mengekor di belakang Ki Jaga, jantungnya berdegup tak karuan. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh, dan tak ada jalan untuk kembali. Di dalam gubuk, hanya ada sebuah meja kayu tua, beberapa lilin hitam yang menyala redup, dan sesajen aneh yang terdiri dari bunga melati, kemenyan, dan darah hewan. Aroma kemenyan yang menyengat membuat perut Haji Sobirin mual. Ki Jaga menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Sebuah ritual yang melibatkan tumbal, sebuah perjanjian dengan entitas gaib yang akan memberinya kekayaan tak terbatas. Haji Sobirin merasa ngeri. Tangannya gemetar saat Ki Jaga menyerahkan sebilah pisau kecil yang berkilau di bawah cahaya lilin. Ini adalah awal, Haji. Tumbal pertama akan membuka gerbang rezekimu. Bisik Ki Jaga, matanya menyala merah.
Haji Sobirin diminta untuk mengorbankan seekor ayam hitam. Ia harus menampung darahnya dalam mangkuk perak, lalu mengoleskannya pada sebuah patung kecil berbentuk aneh. Setiap gerakan Haji Sobirin terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ia mengucapkan mantra-mantra yang diajarkan Ki Jaga, kata-kata asing yang terasa dingin di lidahnya. Hatinya menjerit, namun pikirannya terus membayangkan senyum bahagia anak-anaknya di tengah kemewahan. Setelah ritual selesai, Ki Jaga memberinya sebuah jimat kecil berwarna merah darah. Simpan ini baik-baik, Haji. Ini adalah kuncimu. Kekayaan akan datang padamu. Tapi ingat, perjanjian ini tak bisa dibatalkan. Setiap kali rezekimu seret, kau tahu apa yang harus kau lakukan, ucap Ki Jaga dengan nada mengancam. Haji Sobirin pulang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa lega karena janji kekayaan, namun juga ketakutan yang mendalam. Ia merasa seperti telah menjual jiwanya kepada iblis. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan ayam hitam yang ia sembelih terus menghantuinya, dan suara Ki Jaga yang menyeramkan terus terngiang di telinganya. Beberapa hari setelah ritual, keajaiban mulai terjadi. Pembeli nasi uduknya tiba-tiba membludak. Antrean panjang mengular di depan gerobaknya. Uang mengalir deras ke kantongnya. Haji Sobirin terkejut sekaligus takjub. Ia tak pernah membayangkan rezeki bisa datang secepat ini. Dengan uang hasil penjualannya, ia segera mencari tempat untuk membuka warung. Sebuah ruko kecil di pinggir jalan utama, yang sebelumnya kosong, kini ia sewa. Ia membeli berbagai macam barang dagangan, mengisi rak-rak kosong dengan kebutuhan sehari-hari. Ia menamai warungnya Warung Madura Haji Sobirin, sebuah nama yang ia harap akan membawa keberuntungan. Namun, di balik senyumnya yang kini lebih lebar, ada rahasia gelap yang ia simpan rapat-rapat, sebuah rahasia yang akan mengubah hidupnya dan keluarganya selamanya. Dalam waktu singkat, Warung Madura Haji Sobirin menjadi buah bibir di Jakarta Utara. Bukan hanya karena barang dagangannya yang lengkap dan harganya yang bersaing, tetapi juga karena keajaiban yang menyelimutinya. Warung itu buka 24 jam, dan anehnya, selalu ramai pembeli, bahkan di jam-jam paling sepi sekalipun. Haji Sobirin, yang kini mengenakan baju koko bersih dan peci baru, melayani pelanggan dengan senyum ramah. Fatimah, istrinya, juga ikut membantu di warung, dengan wajah yang kini lebih cerah dan tubuh yang lebih berisi. Mereka telah pindah ke rumah yang lebih besar, dengan perabot baru yang berkilau. Rizky dan Aisyah kini bisa menikmati makanan enak setiap hari, dan mereka bersekolah di tempat yang lebih baik. Namun, di balik semua kemewahan itu, Haji Sobirin mulai merasakan sesuatu yang aneh. Terkadang, saat warung sepi di dini hari, ia mendengar bisikan-bisikan halus yang tak jelas asalnya. Aroma kemenyan yang menyengat kadang tercium samar, padahal ia tidak pernah membakar kemenyan di warung. Beberapa kali, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, namun saat ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya kelelahan atau imajinasinya saja. Baginya, semua ini adalah harga kecil yang harus dibayar untuk kebahagiaan keluarganya. Para pelanggan juga mulai merasakan keanehan. Ada yang mengatakan bahwa mereka merasa seperti ditarik untuk datang ke warung Haji Sobirin, padahal awalnya tidak ada niat untuk berbelanja. Beberapa pelanggan melaporkan bahwa mereka merasa merinding saat berada di dalam warung, seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi. Namun, karena kebutuhan dan kelengkapan barang, mereka tetap datang. Haji Sobirin sendiri merasa energinya terkuras setiap kali warung sangat ramai. Ada sensasi dingin yang menjalar di tulang punggungnya, terutama saat ia menghitung uang hasil penjualan yang menggunung. Suatu malam, seorang pelanggan tua yang dikenal sebagai Mbah Karto, seorang tetua kampung yang dihormati dan memiliki mata batin, datang ke warung. Mbah Karto membeli beberapa barang, namun pandangannya terus tertuju pada Haji Sobirin. "Haji, warungmu ini memang luar biasa ramainya," ucap Mbah Karto dengan suara pelan, namun tatapannya tajam menembus Haji Sobirin. "Tapi,
Hati-hati, Haji. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada energi gelap yang menyelimuti tempat ini. Haji Sobirin pura-pura tidak mengerti, namun jantungnya berdebar kencang. Ia tahu Mbah Karto tidak salah. Perjanjian gelap itu mulai menampakkan wujudnya, dan ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Konflik batin dan ketakutan mulai merayap dalam dirinya, menandai awal dari kehancuran yang akan datang. Di dalam benaknya, peringatan Mbah Karto terus terngiang. Namun, Haji Sobirin terlalu terbuai oleh kekayaan yang terus mengalir, sehingga ia memilih untuk mengabaikan firasat buruk itu. Hingga suatu hari, Ki Jaga kembali muncul. Bukan dalam mimpi, melainkan di depan warungnya, di tengah keramaian siang hari. Wajahnya tampak lebih tua, namun sorot matanya semakin tajam dan menakutkan. "Waktunya, Haji," bisiknya pelan, namun suaranya terdengar seperti guntur di telinga Haji Sobirin. "Tumbal kedua. Jika tidak, semua yang kau miliki akan lenyap, bahkan lebih buruk dari sebelumnya." Jantung Haji Sobirin mencelos. Ia tahu apa maksudnya. Perjanjian itu menuntut tumbal nyawa manusia. Ia mencoba menawar, memohon, namun Ki Jaga hanya tersenyum sinis. "Pilihan ada di tanganmu, Haji, keluargamu atau kekayaanmu." Haji Sobirin merasa terjebak. Ia tidak bisa membayangkan kembali ke kemiskinan, apalagi melihat anak-anaknya menderita lagi. Dengan berat hati, ia menyanggupi. Ki Jaga memberinya instruksi yang mengerikan. Ia harus mencari seseorang yang sesuai dan membawanya ke tempat ritual. Rasa bersalah dan jijik pada dirinya sendiri membanjiri hati Haji Sobirin. Namun ketakutan akan kehilangan segalanya lebih besar. Beberapa hari kemudian, sebuah berita menggemparkan Jakarta Utara. Seorang pemuda pengangguran yang sering berkeliaran di sekitar warung Haji Sobirin, ditemukan tewas mengenaskan di sebuah gang sepi, dengan luka yang tidak wajar. Polisi kesulitan menemukan petunjuk, dan kasus itu menjadi misteri. Haji Sobirin mendengar berita itu dengan tubuh gemetar. Ia tahu siapa pelakunya, dan ia tahu ia adalah dalangnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan wajah pemuda itu terus menghantuinya, dan suara Ki Jaga yang menyeramkan terus berbisik di telinganya, memuji keberaniannya. Sejak saat itu, aura di warung Haji Sobirin berubah drastis. Bisikan-bisikan yang tadinya samar kini terdengar lebih jelas, seperti rintihan atau tangisan. Bayangan hitam yang melintas kini lebih sering muncul, kadang terlihat seperti sosok tinggi kurus yang mengawasi dari balik rak-rak. Fatimah mulai merasakan perubahan pada suaminya. Haji Sobirin menjadi lebih pendiam, sering melamun, dan matanya selalu memancarkan ketakutan yang dalam. Ia juga sering terbangun di malam hari, berteriak dalam tidurnya. Fatimah bertanya ada apa, namun Haji Sobirin selalu mengelak, mengatakan ia hanya lelah. Namun, Fatimah tahu ada sesuatu yang tidak beres. Sebuah bayangan hitam mulai menyelimuti keluarga kecil mereka, bayangan yang semakin lama semakin pekat dan mengancam. Konflik batin Haji Sobirin memuncak, dan ia mulai merasakan beban berat dari dosa-dosanya. Teror tidak hanya berdiam di warung, melainkan mulai merayap masuk ke dalam rumah Haji Sobirin. Rizki, putra sulungnya, mulai menunjukkan perilaku aneh. Ia sering melamun, berbicara sendiri dengan suara yang bukan miliknya, dan matanya kadang memancarkan sorot kosong yang menakutkan. Suatu malam, Rizki tiba-tiba kejang-kejang di tempat tidur, tubuhnya melengkung aneh, dan ia mengeluarkan suara geraman yang mengerikan. Fatimah menjerit ketakutan, memeluk Aisyah yang menangis histeris. Haji Sobirin panik. Ia mencoba menenangkan Rizki, namun tubuh anaknya seolah dikendalikan oleh kekuatan tak kasat mata. Mereka membawa Rizki ke berbagai dokter, namun tidak ada yang bisa menemukan penyebab penyakitnya. Dokter mengatakan Rizki sehat secara fisik. Haji Sobirin tahu ini adalah ulah dari perjanjian gelapnya. Ia mencoba memanggil Ki Jaga, namun pria misterius itu tidak bisa dihubungi. Ketakutan Haji Sobirin semakin menjadi-jadi.
Ia melihat penderitaan anaknya, dan ia tahu ini adalah karmanya. Di tengah keputusasaan, ia bahkan mencoba membawa Rizky ke seorang ustaz. Namun ustaz itu hanya menggelengkan kepala, mengatakan ada kekuatan yang sangat besar yang mengikat Rizky, kekuatan yang bukan berasal dari manusia biasa. Tak lama setelah Rizky, Aisyah, putri bungsunya, juga jatuh sakit. Demam tinggi yang tak kunjung turun, tubuhnya lemas, dan ia terus-menerus merintih kesakitan. Aisyah sering menunjuk ke sudut ruangan yang kosong, mengatakan ada kakak hitam yang mengawasinya. Fatimah, yang dulunya penuh kesabaran, kini mulai menyalahkan Haji Sobirin. Ada apa denganmu, Pak? Apa yang kau sembunyikan? Kenapa anak-anak kita jadi seperti ini? Tangis Fatimah, air matanya membasahi pipi. Haji Sobirin hanya bisa terdiam, tidak mampu menjawab. Ia merasa seperti monster, telah menghancurkan kebahagiaan keluarganya demi kekayaan semu. Malam-malam di rumah mereka menjadi mencekam. Suara tangisan Rizky yang kesurupan, rintihan Aisyah yang sakit, dan tangis Fatimah yang putus asa, bercampur dengan bisikan-bisikan halus dan bayangan-bayangan yang menari di kegelapan. Haji Sobirin sering melihat bayangan hitam besar berdiri di samping tempat tidur anak-anaknya, seolah mengawasi mereka. Ia mencoba berdoa, membaca ayat-ayat suci, namun semua terasa sia-sia. Kekuatan gelap itu terlalu kuat, dan ia merasa tak berdaya. Konflik di dalam dirinya semakin mengikis jiwanya. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu, namun ia tidak tahu harus mulai dari mana. Keluarga yang dulu menjadi alasan ia mencari kekayaan, kini menjadi korban dari perjanjian terlarang yang ia buat. Teror di rumah Haji Sobirin berimbas langsung pada warung miliknya. Aura angker yang tadinya samar, kini sangat terasa. Pelanggan mulai merasakan hal-hal aneh. Ada yang tiba-tiba merasa pusing dan mual saat masuk ke warung. Ada yang mendengar bisikan-bisikan aneh saat memilih barang. Bahkan ada yang melihat sekilas bayangan hitam di antara rak-rak. Beberapa pelanggan yang membeli barang di warung Haji Sobirin mengalami nasib tragis tak lama setelahnya. Seorang ibu yang membeli minyak goreng tiba-tiba tertabrak motor saat menyeberang jalan. Seorang bapak yang membeli rokok mendadak jatuh sakit parah dan meninggal dunia dalam hitungan hari. Berita-berita itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Warung Madura Haji Sobirin yang tadinya ramai, kini mulai sepi. Orang-orang mulai berbisik-bisik, mengaitkan kesuksesan Haji Sobirin dengan praktik pesugihan, dan musibah yang menimpa pelanggan dengan tumbal yang ia korbankan. Haji Sobirin mendengar semua bisikan itu, dan ia tahu mereka tidak salah. Rasa bersalah dan ketakutan membanjiri dirinya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Namun setiap kali ia melihat berita kematian pelanggan, jantungnya terasa dicengkeram. Di warung, Haji Sobirin semakin sering mendengar bisikan-bisikan yang jelas. Suara-suara itu seperti rintihan, tangisan, dan kadang-kadang, suara tawa yang mengerikan. Ia juga mulai melihat penampakan yang lebih jelas. Sosok-sosok transparan yang menyerupai manusia, namun dengan mata kosong dan tubuh yang tembus pandang, melayang-layang di dalam warung. Mereka seolah mengawasinya, menuntut sesuatu. Terkadang, ia melihat wajah-wajah yang dikenalnya, wajah-wajah orang yang telah meninggal secara misterius di sekitar warungnya. Mereka menatapnya dengan pandangan penuh dendam. Haji Sobirin tidak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, ia dihantui mimpi buruk tentang arwah-arwah yang mengejarnya, menuntut balas. Ia mencoba membuang jimat yang diberikan Ki Jaga, namun jimat itu selalu kembali ke sakunya. Ia mencoba membersihkan warung dengan air suci, namun aura angker itu tidak pernah hilang. Ia merasa terjebak dalam perangkapnya sendiri. Kekayaan yang ia dapatkan kini menjadi penjara yang menyiksa. Ia takut keluar rumah, takut bertemu dengan orang-orang yang tahu rahasianya. Ia takut pada bayangan-bayangan yang mengikutinya, dan ia takut pada dirinya sendiri. Warung Madura Haji Sobirin, yang dulu menjadi simbol kesuksesannya, kini menjadi tempat penyiksaannya, dan ia tahu ia tidak bisa lari dari takdirnya. Haji Sobirin mencapai titik terendah dalam hidupnya.
Ia tidak bisa lagi menahan beban dosa dan teror yang menghantuinya. Dengan sisa-sisa keberanian, ia memutuskan untuk mencari jalan keluar dari perjanjian gelap itu. Ia mendatangi berbagai ustaz, kiai, dan bahkan dukun yang berbeda, berharap ada yang bisa membantunya melepaskan diri dari ikatan iblis. Namun, setiap upaya yang ia lakukan selalu berakhir sia-sia. Ustaz pertama yang ia datangi, seorang ulama karismatik di kampung sebelah, hanya bisa menggelengkan kepala setelah mencoba meruqyah Rizki. "Haji, ini bukan sekadar gangguan jin biasa. Ada perjanjian kuat yang mengikatmu. Kekuatan ini terlalu besar untuk saya tangani," ucap ustaz itu dengan wajah prihatin. Ia menyarankan Haji Sobirin untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh dan mencari pertolongan dari Allah. Haji Sobirin mencoba. Ia salat tahajud setiap malam, menangis memohon ampunan, namun teror itu tidak mereda. Ia kemudian mencoba mendatangi dukun-dukun yang terkenal sakti. Dukun pertama mencoba ritual pembersihan, membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra. Namun, di tengah ritual, tiba-tiba gubuk dukun itu bergetar hebat, lilin-lilin padam, dan suara tawa mengerikan menggema di udara. Dukun itu terhuyung mundur, wajahnya pucat pasi. "Perjanjianmu terlalu kuat, Haji. Aku tidak sanggup," teriaknya ketakutan, mengusir Haji Sobirin. Dukun kedua bahkan tidak mau menerima Haji Sobirin setelah melihat aura gelap yang menyelimutinya. "Pulanglah, Haji. Kau sudah terlalu jauh. Tidak ada yang bisa menolongmu sekarang," katanya dengan nada putus asa. Setiap kegagalan semakin memperdalam keputusasaan Haji Sobirin. Ia merasa seperti terperangkap dalam labirin tanpa jalan keluar. Warung Maduranya kini benar-benar sepi. Tidak ada lagi pelanggan yang berani datang. Nama warung Madura Haji Sobirin kini identik dengan cerita-cerita seram dan musibah. Beberapa karyawan yang tadinya setia, satu persatu mengundurkan diri, tidak tahan dengan aura angker dan kejadian-kejadian aneh di warung. Haji Sobirin kini sendirian, terkungkung dalam kekayaan yang tidak lagi memberinya kebahagiaan, melainkan hanya penderitaan. Ia melihat keluarganya hancur, anak-anaknya sakit, istrinya ketakutan, dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Puncak konflik telah tiba. Haji Sobirin menyadari bahwa ia telah kalah dalam pertarungan melawan kekuatan gelap yang ia panggil sendiri. Keterpurukan Haji Sobirin semakin menjadi-jadi. Warung Maduranya kini benar-benar mati. Pintu warung selalu tertutup, debu tebal menyelimuti setiap sudut, dan aroma apek bercampur bau kemenyan yang tak pernah hilang. Kekayaan yang ia miliki mulai menipis, bukan karena ia bangkrut, melainkan karena ia tidak lagi memiliki semangat untuk mengurus apapun. Ia menghabiskan hari-harinya di rumah, mengurung diri di kamar, meratapi nasibnya. Fatimah, istrinya, tidak sanggup lagi menahan beban ini. Ia telah mencoba segala cara untuk menyadarkan Haji Sobirin, namun suaminya seolah telah kehilangan akal sehatnya. Rizki dan Aisyah, yang kondisinya semakin memburuk, membuat hati Fatimah hancur. Ia tidak bisa lagi melihat anak-anaknya menderita di bawah bayang-bayang kegelapan yang dibawa oleh ayahnya. Dengan berat hati, setelah perdebatan panjang dan air mata yang tak henti, Fatimah memutuskan untuk membawa anak-anaknya pergi. Ia kembali ke kampung halamannya, meninggalkan Haji Sobirin sendirian di rumah besar yang kini terasa kosong dan dingin. Kepergian Fatimah dan anak-anaknya adalah pukulan telak bagi Haji Sobirin. Ia merasa benar-benar sendiri, ditinggalkan oleh orang-orang yang paling ia cintai. Rumah yang dulunya hangat kini menjadi kuburan bagi jiwanya. Ia sering mendengar suara-suara anak-anaknya yang memanggil namanya. Namun saat ia mencari, tidak ada siapa-siapa. Bayangan-bayangan hitam di rumahnya semakin sering muncul, menertawakannya, mengejeknya, seolah merayakan kehancurannya. Haji Sobirin kini benar-benar terisolasi. Teman-teman dan tetangga menjauhinya, takut akan aura negatif yang menyelimutinya. Mereka hanya berbisik-bisik, menyebutnya sebagai Haji Pesugihan yang telah menjual jiwanya. Dalam kesendiriannya, Haji Sobirin semakin tenggelam dalam kegilaan.
Ia sering berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, atau menangis histeris. Ia mencoba bunuh diri beberapa kali, namun selalu gagal. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya, ingin ia terus hidup dalam penderitaan. Ia tahu ini adalah bagian dari karma, bagian dari hukuman atas perbuatannya. Ia telah mengkhianati Tuhan, mengkhianati keluarganya, dan kini ia harus membayar harganya. Hidupnya kini adalah neraka di dunia, dan ia tahu akhir dari penderitaannya sudah di depan mata. Malam itu, Jakarta Utara diselimuti kegelapan yang pekat. Hujan deras kembali mengguyur, disertai petir yang menyambar-nyambar. Haji Sobirin, dengan tubuh kurus dan rambut acak-acakan, duduk di tengah warungnya yang gelap dan berdebu. Lilin-lilin yang ia nyalakan berkedip-kedip, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di dinding. Ia tahu, malam ini adalah puncaknya. Ia bisa merasakan kehadiran yang kuat, energi dingin yang mencekam, memenuhi seluruh ruangan. Tiba-tiba, suara-suara bisikan di sekelilingnya berubah menjadi raungan dan jeritan. Sosok-sosok transparan mulai muncul dari balik dinding, melayang-layang di udara. Mereka adalah arwah-arwah yang menjadi tumbalnya. Wajah-wajah mereka dipenuhi amarah dan dendam. Haji Sobirin mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba lari, namun kakinya seolah terpaku di lantai. Arwah-arwah itu mendekat, mengelilinginya, tangan-tangan dingin mereka menembus tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Ia melihat wajah pemuda pengangguran yang ia korbankan, wajah ibu-ibu yang tertabrak, dan bapak-bapak yang meninggal misterius. Mata mereka kosong, namun memancarkan kebencian yang mendalam. "Kau harus membayar, Haji!" teriak salah satu arwah, suaranya menggema di seluruh warung. "Kau telah mengambil nyawa kami demi kekayaanmu." Haji Sobirin memohon ampun, menangis tersedu-sedu, namun arwah-arwah itu tak peduli. Mereka terus menyiksanya, menarik-narik tubuhnya, membisikkan kata-kata kutukan di telinganya. Di tengah penyiksaan itu, Haji Sobirin melihat bayangan Ki Jaga berdiri di sudut warung, tersenyum sinis. "Ini adalah akhir dari perjanjianmu, Haji," bisik Ki Jaga, suaranya dipenuhi kemenangan. "Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan, dan kini kau harus membayar harganya." Haji Sobirin menyadari bahwa ia telah ditipu. Ia telah menjadi boneka dalam permainan iblis. Ia mencoba melawan, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya, namun tubuhnya terlalu lemah. Arwah-arwah itu semakin brutal. Mereka menyeretnya, membantingnya, dan mencekiknya. Haji Sobirin merasakan napasnya sesak, pandangannya mulai buram. Ia melihat kilasan wajah Fatimah dan anak-anaknya, senyum mereka yang dulu, dan kini air mata mereka. Ia tahu, ini adalah akhir. Sebuah malam penebusan dosa yang mengerikan, di mana ia harus membayar dengan nyawanya sendiri. Pagi harinya, warga sekitar dikejutkan oleh bau busuk yang menyengat dari warung Madura Haji Sobirin. Setelah beberapa hari warung itu tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seorang tetangga memberanikan diri untuk mengintip. Pintu warung yang sedikit terbuka memperlihatkan pemandangan mengerikan. Haji Sobirin ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya tergeletak di lantai dengan mata melotot dan ekspresi ketakutan yang abadi. Tidak ada luka fisik yang jelas, namun tubuhnya tampak seperti telah disiksa secara brutal. Polisi datang, namun mereka kesulitan menemukan penyebab kematian yang pasti. Kasus kematian Haji Sobirin menjadi misteri yang tak terpecahkan, menambah panjang daftar kejadian aneh yang menyelimuti warung itu. Setelah kematian Haji Sobirin, warung itu dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi membelinya. Rumor tentang pesugihan dan arwah gentayangan semakin santer terdengar. Orang-orang mengatakan bahwa di malam hari, dari dalam warung terdengar suara rintihan, tangisan, dan tawa mengerikan. Beberapa warga yang nekat melewati warung di malam hari mengaku melihat bayangan-bayangan melintas di jendela, atau merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Warung Madura Haji Sobirin yang dulu megah, kini menjadi monumen angker,
simbol dari ambisi yang salah arah dan karma yang tak terhindarkan. Kisah Haji Sobirin menjadi legenda urban di Jakarta Utara. Sebuah cerita pengingat tentang bahaya pesugihan dan harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang didapat dengan cara haram. Fatimah dan anak-anaknya, setelah pulih dari penderitaan mereka, tidak pernah kembali ke Jakarta Utara. Mereka memulai hidup baru di kampung halaman, mencoba melupakan masa lalu yang kelam. Rizky dan Aisyah, meski masih membawa trauma, perlahan bisa menjalani hidup normal, jauh dari bayang-bayang kegelapan yang pernah menyelimuti keluarga mereka. Namun, di warung Madura Haji Sobirin yang kini menjadi reruntuhan, arwah-arwah penasaran masih terus bergentayangan. Mereka tidak akan pernah tenang, terus menuntut keadilan, dan menjadi penjaga abadi dari tempat terkutuk itu. Setiap hembusan angin yang melewati warung itu seolah membawa bisikan-bisikan dari masa lalu, menceritakan kembali kisah tragis Haji Sobirin, seorang pria yang menjual jiwanya demi kekayaan, dan berakhir dengan kehancuran total. Warung itu kini berdiri sebagai peringatan, bahwa ada harga yang sangat mahal untuk setiap jalan pintas yang diambil, dan karma akan selalu menemukan jalannya. Pagi harinya, warga sekitar dikejutkan oleh bau busuk yang menyengat dari bekas warung Madura Haji Sobirin. Setelah beberapa hari tidak ada tanda-tanda kehidupan dari dalam, seorang tetangga memberanikan diri untuk mengintip. Pintu warung yang sedikit terbuka memperlihatkan pemandangan mengerikan. Haji Sobirin ditemukan tewas mengenaskan. Tubuhnya tergeletak di lantai dengan mata melotot dan ekspresi ketakutan yang abadi. Tidak ada luka fisik yang jelas, namun tubuhnya tampak seperti telah disiksa secara brutal. Polisi datang, namun mereka kesulitan menemukan penyebab kematian yang pasti, dan kasus itu menjadi misteri yang tak terpecahkan. Setelah kematiannya, warung itu dibiarkan terbengkalai. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi membelinya. Rumor tentang pesugihan dan arwah gentayangan semakin santer terdengar. Orang-orang mengatakan bahwa di malam hari, dari dalam warung terdengar suara rintihan, tangisan, dan tawa mengerikan. Beberapa warga yang nekat melewati warung di malam hari mengaku melihat bayangan-bayangan melintas di jendela atau merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Warung Madura Haji Sobirin yang dulu megah, kini menjadi monumen angker, simbol dari ambisi yang salah arah dan karma yang tak terhindarkan. Kisah tragis Haji Sobirin menjadi legenda urban di Jakarta Utara. Sebuah cerita yang terus diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi pengingat tentang bahaya pesugihan dan harga yang harus dibayar untuk kekayaan yang didapat dengan cara haram. Fatimah dan anak-anaknya, setelah pulih dari penderitaan mereka, tidak pernah kembali ke Jakarta Utara. Mereka memulai hidup baru di kampung halaman, mencoba melupakan masa lalu yang kelam. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pesan moral yang mendalam. Kekayaan bukanlah segalanya. Ketika kekayaan didapatkan dengan cara yang melanggar nilai-nilai moral dan agama, ia tidak akan membawa kebahagiaan, melainkan hanya penderitaan. Ambisi yang berlebihan dan keputusasaan dapat membutakan seseorang, mendorongnya untuk mengambil jalan pintas yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri dan orang-orang yang dicintainya. Hidup yang damai dan berkah tidak bisa dibeli dengan tumbal atau perjanjian gelap, melainkan didapatkan dari kerja keras, kejujuran, dan keyakinan. Pada akhirnya, warung Haji Sobirin berdiri sebagai peringatan abadi, bahwa setiap perbuatan pasti akan ada konsekuensinya, dan karma akan selalu menemukan jalannya.